Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha? Kembali kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk sekolah dasar kelas 5. Kali ini kita akan belajar dengan tema mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Dengan materi pembelajaran, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan agung. Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Asmaul Husna ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Kita dianjurkan untuk selalu menyebutnya di setiap zikir dan doa. Di antara 99 nama Asmaul Husna yang akan kita pelajari kali ini, hanya akan ada 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Kehidupan di dunia hanya sementara. Banyak cara yang bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuat untuk mematikan makhluk ciptaannya jika waktunya telah tiba. Hidup atau mati adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang soleh akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia tidak akan pernah takut terhadap kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga untuk menuju ke kebahagiaan yang abadi di akhirat. Yang kedua ada Al-Hayyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengawasi seluruh makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam dan seluruh isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi nafas kehidupan serta anugerah dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Dan yang ketiga Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri, yang mengandung arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah mengatur segala sesuatu hingga semua terlaksana secara mandiri tanpa tergantung terhadap siapapun. Dan terakhir ada Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti bahwa Allah adalah Esa. Allah Maha Esa. Allah Maha Tunggal dan tidak berbilang. Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Allah Maha Tunggal, tidak, dan sehingga tidak ada yang sepertinya. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. 1. Al-Mumit, yang maha mematikan. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, kita harus rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh terhadap orang tua dan guru. Yang kedua ada Al-Hayyu. Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, memelihara diri sendiri dengan cara makan dan minum secara teratur, selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat, sedangkan membantu orang lain
yaitu contohnya dengan bersedekah, memberi makan dan minum kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian Al-Qayyum, yang maha berdiri. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak bergantung terhadap orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Contohnya, merapihkan tempat tidur dan juga merapihkan peralatan sekolah, merapihkan pakaian sendiri, merapihkan alat makan sendiri dan sebagainya. Kemudian ada Al-Ahad, yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberikan pelajaran terhadap kita supaya kita tidak tergantung terhadap orang lain. Contohnya, misalnya mandi, makan, mengerjakan PR, merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah secara mandiri. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan di rumah, silakan hafal Asmaul Husna tersebut, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad beserta artinya. Cobalah untuk mengamalkan keteladanan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini mata pelajaran PAI-nya cukup sampai di sini dulu. Untuk tugasnya adalah silakan anakku buka LKS-nya. Di situ ada materinya di halaman 12 sampai halaman 17 ya. Silakan anak-anakku baca jika ada yang belum dipahami. Lalu jika masih ada yang belum dipahami, ketika setelah selesai membaca boleh langsung ditanyakan ke Pak Rahmat. Lalu Pak Rahmat harap anak-anakku mengerjakan LKS-nya halaman 8 sampai halaman 20 ya. Dikerjakan hari ini juga kalau bisa, kalau sempat ya. Insya Allah nanti akan segera dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.